Halo, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Solonadewa yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Dr. Gangga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dan memperagakan nantinya mengenai pemasangan akses kateter intravena. Akses kateter intravena bertujuan untuk pemberian cairan, obat-obatan, pemberian nutrisi, produk darah, memasukkan kontras dalam kepentingan pemeriksaan penunjang imaging, serta dalam kondisi life saving pada pasien-pasien dengan kasus tertentu. Prosedur pemasangan kateter intravena merupakan kompetensi dokter 4A yang artinya harus mampu dilakukan secara mandiri dan secara tuntas oleh seorang dokter. Kelak, skill atau keterampilan ini akan diujikan pada ujian OSCE. Kemudian pada fase klinik, keterampilan ini akan kalian praktekkan pada praktek sehari-hari dan nantinya yang akan berguna pada saat kalian melangsungkan kegiatan dokter pada masa depan. Selamat pagi Ibu, saya Dr. Gangga. Dengan Ibu siapa? Ibu Ayu. Tiang dokter yang bekerja di poliklinik hari ini. Pada kesempatan kali ini Tiang akan melakukan pemasangan untuk infus. Jadi akan dipasang selang nanti pada pembuluh darah ibu dan dengan tujuan untuk memasukkan obat-obatan, cairan. Sebelum saya melakukan prosedur pemasangan, apakah ibu bersedia untuk dilakukan pemasangan infus? Bersedia, Dok. Silakan. Sebelum kita melakukan prosedur pemasangan kateter intravena, maka kita perlu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan nantinya pada prosedur tersebut. Yang paling pertama yang harus disiapkan adalah sarung tangan, kemudian cairan yang ingin kita gunakan, cairan kristaloid atau koloid. Kemudian kita jangan lupa juga siapkan infuset, siapkan aboket, kemudian kita siapkan plester, tourniquet, dan gunting, serta jangan lupa swab alkohol untuk desinfeksi pada kulit pasien. Sebelum melakukan tindakan prosedur pada pasien, maka kita harus melakukan persiapan berupa cuci tangan untuk menghindari kontaminasi sebelum melakukan tindakan. Langkah pertama dalam cuci tangan adalah meratakan sabun atau hand rub pada kedua telapak tangan. Dilanjutkan dengan membersihkan punggung tangan dan sela-sela jari di kedua tangan. Dilanjutkan dengan membersihkan bagian dalam daripada telapak tangan. Diikuti dengan membersihkan sela-sela jari, membersihkan ibu jari dan punggung tangan. Dan yang terakhir, membersihkan telapak tangan lagi dengan gerakan memutar pada kedua tangan. Dan cuci tangan di bawah air mengalir. Setelah melakukan prosedur cuci tangan, yang kita lakukan selanjutnya adalah mempersiapkan alat. Namun sebelum mempersiapkan alat, kita harus melindungi diri kita sendiri menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan. Persiapkan standar infus dan cairan yang akan digunakan gantung pada standar infus. Persiapkan infus set yang akan digunakan. Dan pasang bagian tajam dari infuset pada cairan yang kita pilih. Alirkan cairan infus sampai tidak tampak lagi adanya gelembung udara. Gelembung udara yang masuk ke dalam sirkulasi tubuh atau darah pasien dapat menyebabkan emboli yang dapat berakibat buruk pada kesehatan pasien.
tutup dan gantung kembali pada standar infus. Permisi Ibu, saya akan melakukan prosedur pemasangan kateter intravena. Ini mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, namun saya akan melakukannya segentle mungkin sehingga rasa tidak nyaman yang Ibu rasakan berlangsung dengan cepat dan tidak membahayakan bagi Ibu. Apakah Ibu setuju saya melakukan prosedur ini? Terima kasih. Sebelum kita melakukan pemasangan kateter intravena, kita harus menanyakan pada pasien dulu manakah tangan dominan dan yang sering digunakan. Kita biasanya menghindari pemilihan akses kateter intravena pada tangan yang dominan dan kita memilih aksesnya pada tangan yang kurang dominan. Permisi Ibu, Ibu pengguna tangan kanan atau tangan kiri Ibu? Kanan. Sehingga kita bisa memilih akses dari vena perifer pada tangan kiri. Agar akses vena terlihat jelas, maka kita perlu melakukan ligasi atau bendungan pada vena di proksimal dari daerah yang akan kita lakukan pemasangan kateter intravena. Ibu coba genggam tangannya. Pilihlah vena ukuran besar dan merupakan vena utama, bukan merupakan vena cabang yang kecil dan pendek. Pemilihan lokasi kateter diutamakan pada lokasi yang bukan merupakan lokasi persendian, sehingga pada pasien ini kita bisa memilih lokasi vena perifer pada dorsal manus sinistra ini. Setelah kita menentukan akses vena yang akan kita gunakan, kita harus melakukan prosedur desinfektan berupa membersihkan area yang akan kita pasang akses vena kateter dengan gerakan memutar sentrifugal pada sekitar area dan biarkan mengering dalam waktu kurang lebih 30 detik. Setelah kita menentukan lokasi vena yang akan kita pasang akses vena kateter, maka selanjutnya kita akan melakukan pembukaan akses vena kateter dengan menggunakan aboket. Aboket vena kateter terdiri dari mandrin dan jarum untuk membuka akses vena kateter. Yang nantinya akan tertinggal pada tubuh pasien atau di dalam vena adalah mandrin ini yang terbuat dari bahan lunak, sehingga tidak akan menyebabkan trauma pada pasien. Letakkan tangan kiri untuk mengencangkan kulit pasien dan memasukkan aboket dengan tangan kanan. Arah dari aboket ke arah kranial dengan sudut 30-40 derajat. Lakukan dengan gentle dan sebelum melakukannya minta izin pada pasien dan minta pasien untuk menarik nafas. Ibu, saya akan memasukkan jarum ke pembuluh darah Ibu. Ibu tahan sedikit sakitnya dan tarik nafas. Insersi mandrin sampai tampak darah masuk ke dalam aboket. Kemudian tarik perlahan jarum dan dorong kanula ke depan. Tahan bagian proksimal dari akses vena. Sambungkan infuset dengan kanula yang sudah terpasang.
turniket dan alirkan cairan infus, kemudian atur tetesan. Beritahukan pada pasien bahwa prosedur telah dilakukan dan sekarang tinggal kita melakukan fiksasi pada infus yang sudah terpasang. Ibu, prosedur pemasangan kateter intravena telah selesai. Sebelum saya merapikan alat dan bahan, apakah ada lagi yang ingin Ibu tanyakan? Terima kasih. Yang perlu diperhatikan dalam membereskan alat dan bahan yang kita gunakan adalah selalu membuang sampah medis yang terkontaminasi oleh cairan tubuh pasien ke tempat sampah khusus, sampah limbah medis, dan buanglah jarum yang kita gunakan ke kotak box agar tidak mencederai pekerja paramedis dan medis lainnya. Di rumah sakit biasanya akan tersedia tempat sampah yang berwarna kuning untuk membuang limbah medis, kemudian box yang terbuat dari bahan yang keras untuk membuang jarum, dan tempat sampah yang berwarna hitam untuk membuang sampah yang tidak terkontaminasi oleh cairan tubuh pasien.